bisnis ini based di Manado. Sebelumnya saya based di Jakarta, kemudian tahun 2015 saya pindah ke Manado. Kalau misal dari pengalaman saya, kalau misalnya mengenai budget, sebenarnya itu bisa disesuaikan gitu. Jadi contohnya di Bali, kita ada paket-paket yang bisa dibilang mulai dari budget yang tidak terlalu mahal sampai yang budget lumayan yang mahal pun kita ada gitu. Jadi intinya kita bisa menyesuaikan, kita sebagai event organizer atau perencana acara itu kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan budget dari klien. Oke, kalian semuanya senang bisa ada lagi di video terbaru kali ini, dan seperti biasa selalu ada teman untuk chit-chat di video kali ini, di setiap video terbaru. Dan yang akan chit-chat kali ini bersama Mariska adalah seorang pebisnis muda, entrepreneur, dan saat ini sedang memiliki bisnisnya berkembang. Justru pandemi dia punya banyak bisnis, justru dia sangat kreatif, menciptakan usaha baru dan lain-lain sebagainya. Gimana kiat-kiat apa saja yang dilakukan sebelum dan saat ini di tengah pandemi dengan usaha-usaha bisnisnya. Kita langsung akan chit-chat dengan Ronald Mainkom, seorang pebisnis muda yang saat ini restorannya di pinggir danau lagi hits di Minahasa. Oke, selamat pagi di mana ini, di Manado atau lagi ada di Minahasa, di restorannya atau di mana? Ojen, saya panggil Ojen ya. Ojen boleh. Oke, selamat pagi Kak. How's Seattle? Malam di Seattle. Maaf, sorry. Selamat malam Eka. Di sekarang saya di Manado pagi, ini jam 10 pagi. Jadi ini kan maju mundur. Kemarin restoran rame, usaha itu sekarang lagi ada pembatasan darurat lagi. Ini bagaimana ini menyikapi? Ya, memang akhir-akhir ini kita sedang ada PPKM dan sampai ke Tondano, tempat kafe kita berada, tempat usaha saya. Dan sebenarnya kita sudah beberapa kali melewati ini. Yang pertama kan kita pada awalnya kafe ini berdiri justru pada saat masih masa pandemik, yaitu tahun lalu bulan Oktober. Jadi sejak kita mulai kafe ini, kita sudah ada strategi-strategi supaya kafe ini bisa berkembang. Jadi buat kita sih sudah tidak terlalu sulit gitu untuk membiasakan diri lagi untuk masa pembatasan ini. Jadi yang pertama kita selalu tekankan, baik itu lewat sosial media dari kafe, sosial media kita yang ada terlibat di kafe, bahwa kafe kita selalu melaksanakan prokes yang aman, sehingga tamu-tamu yang datang itu tetap merasa nyaman tentu saja. Salah satu prokesnya adalah kita membatasi tamu-tamu yang datang di kafe. Jadi yang biasanya, apalagi kalau weekend itu rame, jadi kita membatasi hanya sampai pada 40-50%. Jadi yang biasanya kafe itu harus full, dan kita membatasinya tidak boleh full, agar tamu yang datang itu bisa lebih nyaman. Itu sih salah satu kiat-kiatnya kita. Dan tentu saja kita selalu mengutamakan prokes mulai dari karyawan-karyawan yang ada. Jadi mereka itu harus memakai masker, harus rajin cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Pokoknya itu yang semua kita lakukan supaya kafe kita itu
bisnis ini bisa terus berjalan gitu, dan tamu-tamu yang datang merasa nyaman. Itu ini kan Ronald, Ojen, sorry. Kemarin Ojen kan aja, Ojen boleh. Ojen justru Ya, buka kafe itu kan waktu pandemi kan justru kan. betul, Kita tahun malah lalu. memilih momennya kan enggak terlalu pas, tapi apa alasan sampai akhirnya oh ya harus dibuka walaupun pandemi? Well, Eka mungkin tahu sendiri, pekerjaan saya, basicnya saya adalah event organizer, dan lebih khusus lagi wedding organizer di Bali. Namun sekarang kan saya menetapnya di Manado, tapi untuk event weddingnya itu lebih ke Bali. Dan kita tahu pada saat mulai pandemi ini, Bali itu uh, apa ya, lebih terbatas gitu orang yang bisa masuk ke Bali. Dan imbas dari pandemik ini adalah kita yang bekerja di industri ini, di event organizer, wedding organizer, membuat banyak sekali event-event wedding-wedding yang pertama di cancel, yang kedua di reschedule, dan mungkin yang ketiga ini masih belum jelas gitu, karena melihat situasi dan kondisi pada saat itu gitu, tahun lalu lebih khususnya. Jadi jujur saya awalnya bingung terus gimana nih mau kerja apa gitu, sedangkan dapur saya itu di Bali, kemudian Jadi dapur Bali pindah, jadi dapur pindah bingung, ke dapurnya pindah. Makanya kita putar otak. Yang pertama sih yang saya lakukan berdoa gitu. Saya yakin lewat pandemi ini akan ada aja yang bisa kita lakukan, yang bisa untuk berguna gitu buat kita dan juga berguna buat orang lain. Nah, awalnya dari situ, kemudian kita berpikir apa ya? Nah, kebetulan karena saya orang Tondano, dan kita punya danau Tondano yang indah, dan why not gitu, kita mencoba untuk bikin suatu bisnis yang kalau mau jujur ini belum pernah kita lakukan sebelumnya, culinary bisnis. Dan kita coba bagaimana mulai dari nol, bagaimana membuat masakan yang enak, yang lezat, yang disukai banyak orang, bagaimana running a business, bagaimana running sebuah cafe. Itu belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan mungkin yang saya bisa katakan adalah jangan takut untuk memulai sesuatu, dan harus berani gitu, harus berani melangkah. Jujur waktu saat itu kita buka kafe tahun lalu, kita berpikir ada tamu mau datang nggak ya, ada nggak ya mau datang makan, ini lagi pandemic time, semua orang lebih suka di rumah. Dan waktu itu kita hanya pokoknya maju aja, berani melakukan, dan pokoknya harus mulai melangkah. Dan surprisingly, kita nggak tahu ternyata kafe itu pas mulai buka pertama lumayan menjadi perhatian masyarakat sekitar, khususnya di Sulawesi Utara. Dan buat kita itu surprise banget yang saya lihat di sosial media banyak sekali spot-spot yang kata orang ya. Instagramable. Jadi setiap kali ke kafenya Ojen tuh foto sana, foto sini karena spotnya bagus. Itu ide dari mana? Saya lihat tuh influence Bali ya. Bali style. Ya, betul. Saking selalu Bali mungkin. Betul. Karena mungkin seperti saya bilang tadi ya, Kak, jadi kan kerjaan saya di Bali gitu. Almost every month saya selalu ke Bali gitu. Jadi mengunjungi tempat-tempat yang indah di Bali. Jadi at least saya tahu gitu tempat-tempat yang bagus itu seperti apa sih, yang Instagramable, yang orang suka untuk foto-foto seperti apa. Nah, awalnya bikin cafe itu kita sih maunya konsepnya ala-ala Santorini. Jadi konsep warnanya biru, putih gitu. Jadi kita maunya ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi
kita bikin seperti Eka bilang tadi, kita mau ada spot-spot khusus supaya orang yang datang itu senang itu untuk berfoto-foto, karena kita tahu di masa pandemi kan orang lebih senang di rumah, do nothing, nggak bisa traveling. Jadi kita membawa tempat yang mereka suka kunjungi ke Danau Tondano gitu. Jadi ala-ala Santorini, dan banyak kita bikin se-instagramable mungkin supaya mereka bisa foto-foto. Itu sih strateginya. Masakannya itu dari mana Ojen belajar masak? itu apakah dari chefnya itu dari Santorini atau dari Bali atau dari Tondano? Kalau chefnya sendiri itu berasal dari Minahasa, karena kita mau taste-nya itu tetap lokal gitu. Jadi karena kita ada di Danau Tondano, kita mau makanannya tetap lokal. Jadi ada mujair, ada mujair goreng, ada mujair bakar. Jadi nggak perlu jauh-jauh dari Santorini. Di Minahasa. Di Minahasa itu banyak chef-chef yang jago-jago. Termasuk adik saya juga, dia jago memasak. Dia suka coba-coba bikin makanan. Jadi beberapa menu di kafe itu ada perpaduan dari chef kita, adik saya juga, dan saya nambah-nambahin sedikit gimana saya belajar gitu, bagaimana untuk plating yang bagus, plating makanannya supaya cantik. Ya, saya paling sampai sejauh itu aja. Oke, pengalaman sekarang pindah ke event organizer, pengalaman menghandle event organizer atau wedding organizer di Bali. Enak mana tuh, di Bali atau di Manado atau di Jakarta? Sebelumnya Kak, saya sebelum... Atau yang pertama budget dulu, besar mana tuh? Budget. Kalau bicara mengenai budget untuk wedding dan di Bali, misalnya kita compare Manado, Jakarta atau Bali, karena sebelum saya bisnis ini based di Manado, sebelumnya saya based di Jakarta, kemudian tahun 2015 saya pindah ke Manado. Kalau misal dari pengalaman saya, kalau misalnya mengenai budget, sebenarnya itu bisa disesuaikan gitu. Jadi contohnya di Bali, kita ada paket-paket yang bisa dibilang mulai dari budget yang tidak terlalu mahal sampai yang budget lumayan yang mahal pun kita ada gitu. Jadi intinya kita bisa menyesuaikan, kita sebagai event organizer atau perencana acara itu kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan budget dari klien, apa yang mereka inginkan dengan budget mereka. Nah, sebenarnya itu tugas kita. Dan kalau mengenai budget, di Bali dan di Manado menurut saya sih sama aja. Kurang lebih sama, sesuai dengan kebutuhan yang dari klien aja sih. Oke. Itu kebanyakan sebenarnya itu di Bali itu memang main memang targetnya itu memang, atau kliennya itu memang lebih banyak di Bali ya. Jadi Ojen lebih banyak di Bali, memang jarang di Manado terima orderan, terima job. Memang di Bali memang ya memang lebih populer di Bali atau gimana? Sebenarnya awal dari wedding organizer saya, yaitu passion organizer itu awalnya dari Bali. Jadi awal saya waktu itu di Jakarta, base-nya masih di Jakarta. Kemudian ada teman-teman lihat saya lumayan sering ke Bali itu. Nah, mulai dari situ saya kenapa saya nggak create wedding package di Bali gitu. Nah, sejak dari situ saya mulai untuk wedding organizer ini lebih seringnya ke Bali. Jadi mungkin klien-klien pertama itu kebanyakan teman-teman. Mereka melihat, oh berarti ini kalau mereka lebih melihat kalau passion itu passion organizer maksud saya lebihnya ke Bali gitu. Sampai pada saat ini
kenapa saya lebih suka di Bali? Karena apa ya? Mungkin ya Kak, selain kita kerja di sana, kita bisa sekalian jalan-jalan. Gitu. Salah satunya itu. Karena buat saya bekerja di industri ini, di wedding industry ini, kita harus apa ya? Kita harus punya passion di situ. That's why saya menamakan IO saya passion. Jadi kita harus punya passion di situ dan kita harus senang untuk mengerjakannya. Bukan hanya sekedar cari duit, cari uang, tapi kita melakukannya dengan bahagia. That's why saya enjoy punya wedding organizer di Bali gitu. Karena siapa sih yang nggak mau nikah di Bali? Bali adalah salah satu the best wedding destination in the world. Makanya saya selalu bilang ke klien-klien gitu, dan selalu ngasih pertimbangan ke mereka untuk bisa menikah di Bali gitu. Oke. Tadi selalu kan Ojen selalu bilang selalu memberikan saran kepada klien-klien untuk menikah di Bali. Nah, yang punya organizer sendiri tuh kapan? Maaf. I know this question. Maaf ya kalau agak-agak gimana gitu ya, bukan bermaksud apa ya. It's okay. Apa gitu ya, tapi nggak apa-apa kan, atau kalau tidak mau dijawab juga nggak apa-apa, Ojen. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaan apa nih? Itu menikah gitu. Interesting question. Kalau Eka tanya kapan wedding organizer-nya sendiri menikah, karena kan kalau buat selalu suggest, ayo nikah sama orang-orang. Sebenarnya yang sendiri kan kapan? Ya. Harus kalau pertanyaan itu juga kan? Harus ready itu karena kerjaannya saya itu kan hampir setiap hari itu arrange pernikahan dari klien gitu. Kapan tempatnya di mana, selalu kasih rekomendasi bagaimana sih kalau harus menikah, harus seperti ini, sampai gimana harus attitude pada saat wedding, itu kerjaannya kita setiap hari. Nah, kalau mau tanya kapan WO-nya sendiri menikah, kalau buat saya apa ya, setiap orang punya time frame yang berbeda-beda gitu. Dan buat saya itu setiap orang punya waktu dan untuk menikah setiap orang kan yang pasti berbeda-beda. Nah, buat saya kalau suatu saat waktunya itu tiba, dan saya akan sangat bersyukur sekali. Namun kalau saat ini belum, saya pun tetap bersyukur. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang saat ini deket atau memang sibuk kerja jadi oh ya nanti kasihan pacarnya kalau ditinggal-tinggal, atau ada? Kalau sekarang belum. Untuk sekarang belum, nggak tahu kenapa. Jadi sekarang karena ini salah satu ngurusin kafe. Perfeksionis kali, maunya yang Kalau menurut saya sih menjadi perfeksionis dalam memilih pasangan itu kan setiap orang itu harus perfeksionis kalau menurut saya. Apalagi kan memilih pasangan itu sesuatu yang sangat penting gitu supaya tidak salah pilih gitu. Makanya harus perfeksionis dong memilih yang terbaik menurut kita. Boleh tahu tipe yang seperti apa? Yang menjadi mungkin kalau ada yang nonton mungkin kayaknya saya. siapa tahu jodoh saya bisa ketemu di YouTube channelnya Eka ya. Kalau saya sih mungkin bukan terlalu banyak muluk-muluk di Indonesia, teman di Amerika mungkin. Yes, exactly. Jadi mungkin suatu saat saya bisa ke Amerika, bisa ketemu Eka secara langsung. Kalau sekarang kan masih lewat Zoom ya, Kak. Apa ya?
tipe yang seperti apa ya? Tipe. Sebenarnya nggak ada tipe yang muluk-muluk. Yang pasti tipenya dia itu harus orangnya harus cantik, harus baik, pintar memasak, sayang dengan keluarga, paling penting harus rajin ke gereja juga. Itu aja ya Kak, simple kan? Ya, tapi agak simpel-simpel susah. Pantas belum dapat karena iya begitu menuju ke minimal harus kayak Eka gitu. Jadi berprestasi gitu kan, hard work person, berwawasan luas gitu. Kalau udah ada nambah yang seperti Eka itu luar biasa, itu udah bonusnya banyak banget itu. tapi kan harus belajar juga. Pernah gagal juga dan bangkit. Yes, that's why saya bilang orangnya hardworking person. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, harus bekerja keras, pokoknya harus gimana pun juga harus dapat. Betul kan? Oke. Ini kan tadi bilang event organizer-nya event organizer-nya itu namanya passion. Itu sebenarnya Ojen itu passion-nya di mana? Culinary, event organizer, atau jadi kontraktor? Karena kan katanya punya usaha itu juga sebagai kontraktor untuk apa ya, medical atau pengadaan barang-barang untuk apa ya, untuk alat-alat untuk kesehatan, mungkin askes ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini maunya apa? Mau di mana? Tapi serba bisa juga ini. Kalau buat saya sendiri, pertanyaannya bagus banget, Kak. Jadi, kita sebagai manusia ini, kita tidak boleh membatasi diri kita kepada salah satu kemampuan kita. Nah, thanks God, dan saya bersyukur lewat pandemi ini, sejak startnya pandemi ini, pada awalnya mungkin saya mengeluh, saya khawatir gitu, what will happen gitu. Kerjaan saya, event organizer itu adalah mengumpulkan banyak orang. Event itu harus tujuannya intinya adalah ada banyak orang gitu di situ. Dan sejak pandemi itu nggak bisa lagi. Nah, mulai dari situ yang bikin saya itu harus berpikir gimana caranya untuk to moving on gitu. Jadi artinya kita tetap bisa melakukan hal-hal tanpa dibatasi oleh pandemik ini gitu. Nah, kalau mau bilang apa sih passion saya? Passion saya lebih ke apa ya? Lebih ke mengorganize, lebih ke memberikan ide-ide yang baru, bagaimana membuat orang lain itu lebih bahagia, lebih senang dengan apa yang kita kerjakan, itu adalah passion saya gitu. How to arrange, how to organize things sampai kliennya senang, itu salah satu passion saya. Makanya saya bikin event organizer dan wedding organizer. Tapi saya melihat ada kemampuan-kemampuan yang lain. Sama seperti kita semua gitu. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ternyata memiliki kemampuan yang lain. Nah, pada saat saya memulai untuk kafe ini, saya jujur saya bingung. Saya dan adik saya bingung gitu. Bisa nggak sih? Bisa nggak kita doing this? Tapi puji Tuhan udah sekitar, ya udah mau setahun, kafenya tetap running dengan berbagai tantangan-tantangannya tentu saja. Dan kemudian saya juga start untuk beberapa waktu lalu saya start untuk mendirikan sebuah bisnis yang namanya Gaga Studio. Itu lebih ke desain interior, ke mebel gitu. Karena ternyata saya juga punya passion di situ. Saya ingin membuat suatu ruangan yang indah, yang bagus, yang enak untuk dilihat. Saya juga senang gitu. Saya baru tahu sekarang bahwa saya bisa melakukannya sekarang gitu. Kemudian di masa pandemik ini juga saya belajar, karena saya ada perusahaan,
Dan kebetulan perusahaan itu bisa digunakan untuk sebagai distributor alat kesehatan. Dan so far kita udah jadi distributor untuk beberapa dinas-dinas yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara. Intinya kita harus lebih berani mengeksplor kemampuan kita, karena saya yakin semua kita bisa gitu. Melakukan hal-hal yang kadang kita pikir nggak bisa, tapi ternyata bisa. The point-nya adalah melangkah dulu, gitu. Melangkah, dan tentu saja harus punya manajemen yang baik. Aja, Kak. Oke, apa harapan Ojen nanti di 2021 dan kiat-kiat apa nih? Karena sekarang ada pembatasan darurat lagi. Itu untuk bisa menjalankan ini semua 3 atau mungkin 4, 5 mungkin usaha yang sedang dijalani saat ini, apa kiat-kiat yang diterapkan? Untuk kiat-kiatnya, untuk melaksanakan pekerjaan saya, terlebih saya bilang tadi ada beberapa, yaitu kafe, kemudian desain interior, kemudian distributor alat kesehatan. Jadi kiat yang pertama adalah harus bisa mengatur waktu dengan baik. Gitu. Jadi kalau saya di hari Senin saya mengatur meeting-meeting, misalnya untuk kerjaan dengan Gaga Studio atau dengan desain interior. Kemudian di tengah minggu, Selasa dan Rabu, saya fokusnya ke distributor alat kesehatan, dan biasanya di weekend saya lebih fokusnya ke kafe yang ada di Tondano. Itu yang pertama, harus bisa mengatur waktu. Dan kiat yang kedua adalah sebenarnya simpel aja sih, yaitu kita tetap menjaga kesehatan, karena kita tahu bersama kita sedang berada di situasi yang sama-sama kita tidak inginkan, dan menurut saya kesehatan itu adalah nomor 1. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita agar supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita yang lain. Jadi simpel aja sih, Kak, kiat saya itu menjaga waktu dan menjaga kesehatan. Betty sebenarnya dengan apa yang saya jalani sekarang dari saya. Jadi pertama tuh kalau dari seorang Eka, ya gimana mengatur waktu? Pertama tuh sebenarnya itu menjaga hubungan dengan Tuhan. Yes, exactly. Yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama, ya, keluarga, suami. Yang ketiga itu menjaga kesehatan. Yang keempat, menjaga agar jangan sampai tersandung masalah hukum. Jadi kalau orang tanya saya bertanya ke Ojen kiat-kiat, saya sering nanya kalau Cicet kiat-kiat juga sama teman-teman. Nah, saya sendiri sekarang ingin berbagi juga kan, karena orang-orang mungkin tanya kiat-kiat saya cuma itu, Ojen, jaga hubungan. Kak, tadi kiat yang keempat tadi kan supaya orang tidak tersandung masalah hukum. Menjaga agar tidak berurusan dengan masalah hukum. Itu pokoknya kita hindari ya. Jaga ya dengan tertib lah ya, itu dia suruh bayar pajak, disuruh jangan begini karena ini nggak boleh ya, itu jangan, itu yang dihindari gitu. Tapi bukannya bagus, Kak, gitu. Nanti kalau nggak ada yang tersandung masalah hukum, nanti Eka tidak ada kerjaan dong, kan ini sekarang jadi lawyer gitu kan. Maksudnya jaga gitu, dijaga, hati-hati kan ya. Berarti kalau kena kan berarti tidak berhati-hati kan. Jadi ya kalau pokoknya jauhkan. Ya itu yang jaga tertib aja, jadi hidup jadi tertib ya. Ya dia bagaimana mau menertibkan diri sendiri dulu. Betul, paling penting diri sendiri dulu ya, Kak ya. Baru bisa menertibkan orang lain. Karena kadang kita lebih sibuk menertibkan orang lain dibanding menertibkan diri sendiri. Itu sebenarnya, dan kalau saya lihat dari yang kita chit-chat, Ojen, kenapa saya mengerti sekarang kenapa
belum punya pacar karena memang dari Senin sampai Minggu itu padat. Jadi kalaupun punya pacar, kasihan pacarnya. Nanti ada, nanti waktunya pasti ada. Ya, dan saya pasti info Eka, saya pasti info ke Eka. Ya, harus. Oh, nanti saya pulang untuk menghadiri. Oke, Ojan, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses dengan semua usaha-usahanya ya. Salam buat keluarga di Tondano. Sukses juga buat Eka di Seattle ya. Nah juga ya. Oke, dan kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Ronald Maengkom, seorang pebisnis yang sukses, anak muda yang sangat inspiratif dan influencer, saya bisa bilang seperti itu. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back for another tip from Marty. Today's episode, we heard a person who does a lot of different things. It's quite astonishing. And when you run across people like this, which I have in the past, you think, wow, where did they get the time to get all this stuff done? And how did they learn how to do all this stuff? And the answer is a little bit at a time. You never get, if you're making a lot of progress and doing something like that, you never get there just like that. It takes time and energy and devotion. But the cool part is, when people are doing that, they're having so much fun. It's not work anymore. They feel like this is what they're born to do. This is their purpose for being here on earth, is to do these things. And they have to seem like endless energy. And to get more energy, they spend even more time in working what they want to do because that's their passion. And the interest is, as part of that too, is people develop a ever greater thirst for more knowledge and more understanding and more skills and whatnot, and to grow their business and grow their knowledge, because this is what feeds them and so on. And when we think about when we run across people like this, we should be encouraging not only them but everyone else around us. Like, how do you light that spark? How do you get that fire going in somebody so that they're just driven to go do things and have fun? There's no such thing as somebody going to work anymore when they go to do what they love to do, and that is the best outcome you could ever have in your life. So there's your tip for the day. If you're in a position that you're not so happy with, try and find parts of it that are really, really encouraging, that you really like to do, and focus on that. And you'll have to get the other stuff done in the meantime, but when you think about the stuff you want to do, you'll get those other things done so you can get to the part you like to do and the part that really makes you come alive and gives you that passion and that burning desire to keep going. So that's your tip for the day. Unleash your passion, use your enthusiasm, get the things that you want, and you'll really have a lot more enjoyment in life. If you haven't subscribed, hit one of these buttons down here. We hope you're enjoying the show, and we will see you next time. Bye-bye.